Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana Febrianti dengan NIM 2100530. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan masalah yang saya angkat, yaitu tentang kesehatan mental remaja. Dengan judul proposal penelitian yaitu dampak komunikasi orang tua terhadap kesehatan mental remaja. Pertama, yaitu latar belakang. Latar belakang penelitian ini tentang dampak komunikasi orang tua terhadap kesehatan mental pada anak zaman sekarang, di mana di sini pentingnya pola komunikasi orang tua terhadap anak agar nantinya kesehatan mental pada anak tidak mengalami gangguan dalam kehidupan masa depan nantinya. Kesehatan mental memiliki arti penting dalam kehidupan seseorang. Dengan mental yang sehat, maka seseorang dapat melakukan aktivitas normal sebagai makhluk hidup. Kesehatan mental yang sehat akan membawa suasana batin menjadi tentram, damai, dan tenang. Di mana ketika anak suasana batinnya tenang, memungkinkan anak tersebut dapat menerima pembelajaran dengan baik. Orang tua bertanggung jawab penuh atas perkembangan pada anak dikarenakan orang tua memiliki kewajiban memelihara dan menjaga keberlangsungan kehidupan anaknya. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti memandang perlu mengkaji dan menganalisis mengenai bagaimana komunikasi orang tua terhadap kesehatan mental anak pada zaman sekarang ini di Jorong Gugut Nenes, Kabupaten Sejunjung. Fokus penelitian yaitu mengingat begitu banyak permasalahan terjadi pada anak karena kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak yang mengakibatkan banyak anak yang mengalami gangguan kesehatan mental. Maka dari itu, peneliti membahas dan memfokuskan penelitian terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan, yaitu tentang orang tua yang memiliki peran sepenuhnya terhadap kesehatan mental anak dengan cara perlunya komunikasi orang tua agar mengetahui kesehatan mental yang berasal dari keluarga mereka sendiri di Jorong Gugut Nenes, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sejunjung. Selanjutnya bab 2, landasan teori. Pertama, yaitu tentang pengertian komunikasi. Di sini peneliti mengambil teori Deswandi 2009 yang mengungkapkan komunikasi yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu communication, berasal dari bahasa Latin communicatus, dan yang berarti berbagi dan memiliki tempat bersama, seperti ditunjukkan oleh Webster's Now Collective Dictionary. Komunikasi adalah jalur pertukaran informasi antara orang-orang melalui pengaturan gambar, tanda, dan perilaku. Yang kedua, komunikasi interpersonal. Di sini peneliti mengambil teori Harjani 2017. Komunikasi interpersonal bisa disebut dengan komunikasi dua orang. Komunikasi dua orang atau antar pribadi menempati posisi sangat penting. Bentuk komunikasi interpersonal diantaranya adalah komunikasi antara orang tua dengan anak, komunikasi antara suami dengan istri, komunikasi dengan tetangga, komunikasi antara guru dengan murid, komunikasi antara konselor dengan kliennya, komunikasi antara dokter dan pasiennya, komunikasi seseorang dengan temannya. Yang ketiga yaitu komunikasi interpersonal orang tua dan anak. Di sini peneliti mengambil teori yaitu Anandita 2012. Menurut Chen, kualitas hubungan orang tua dan anak merefleksikan tingkatan dalam hal kehangatan, rasa aman, kepercayaan, afeksi positif, dan ketangkapan dalam hubungan mereka. Sedangkan menurut Anandita 2012,
Kehangatan memberikan konteks bagi afeksi positif yang akan meningkatkan mood untuk peduli dan tanggap terhadap satu sama yang lainnya. Yang keempat yaitu peran komunikasi. Orang tua mempunyai kedudukan utama dalam sebuah keluarga karena dari keluarga itu orang tua sebagai pendidik yang pertama bagi anak-anaknya. Begitu juga dalam hal pengetahuan baik yang bersifat umum maupun khusus. Peran orang tua sangat dipengaruhi oleh peran-perannya atau kesibukan yang dialami oleh orang tua itu sendiri. Misalnya, seorang ibu yang kesibukannya dengan pekerjaannya akan berbeda dengan peran ibu yang sepenuhnya berkonsentrasi dalam urusan rumah tangga. Dalam kehidupan modern sekarang, ini terlihat adanya orang tua yang begitu memperhatikan peran masing-masingnya. Salah satu dengan meningkatkan pendidikan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Yang kelima yaitu tentang kesehatan mental. Di sini peneliti mengambil dua teori yaitu yang pertama Galdaresi 2015 dan Worthiness and Worted 2011. Yang pertama yaitu Galdaresi tentang kesehatan mental anak adalah keseimbangan internal dinamis yang memungkinkan individu menggunakan kemampuan selaras dengan nilai-nilai universal masyarakat. Sedangkan Worthiness dan Worted 2011 mengatakan kesehatan mental yang ideal digambarkan dengan individu yang hidup sehat, produktif, kreatif, mengalami stres internal eksternal yang relatif rendah, stabil secara kognitif, emosional, fisik, dan perilaku, memiliki persepsi realistis, pola pikir teratur, dan perasaan kesejahteraan secara keseluruhan. Yang keenam yaitu kesehatan mental remaja. Di sini peneliti mengambil teori dari Devi Sanarsky 2020 dan Shehon 2006 yaitu menurut Devi Sanarsky 2020 merupakan psikologi anak menjelaskan ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi kesehatan mental, yaitu yang pertama kesehatan tubuh dan aktivitas fisik. Yang kedua, interaksi dengan anggota keluarga. Yang ketiga, interaksi dengan teman. Yang keempat, persepsi anak terkait lingkungannya. Yang kelima, perubahan-perubahan lainnya. Menurut Shehon 2006, ketidakmampuan penyesuaian diri dapat dikarenakan adanya kondisi-kondisi yang menekankan seperti anak yang tumbuh pada keluarga yang memiliki status ekonomi rendah, tumbuh di lingkungan penuh kekerasan, dan adanya pengalaman trauma. Sedangkan menurut Resmainhead 2011, kesehatan mental pada remaja juga bisa melibatkan suatu kapasitas untuk bisa berkembang dalam berbagai area seperti biologis, kognitif, dan sosial emosionalnya. Oleh karena itu, pentingnya bagi kita memahami tahapan perkembangan sebagai upaya untuk melihat adanya identifikasi permasalahan pada perkembangan anak dan remaja. Selanjutnya, bab 3 metodologi. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode yang bersifat deskriptif. Penelitian lapangan ini untuk mengadakan pengamatan tentang fenomena dalam satu keadaan yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Peneliti meneliti objek di lapangan tentang dampak komunikasi orang tua terhadap kesehatan mental anak di Jorong Guguk Nenas, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sejunjung. Yang kedua, setting penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sejunjung, Kecamatan Tanjung Gadang, Jorong Guguk Nenas. Penelitian ini dimulai
dari Mei hingga Juni 2023. Subjek dan objek penelitian. Yang pertama, objek penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto, subjek penelitian didefinisikan sebagai variabel pencarian dan objek benda atau orang yang dilampirkan data untuk variabel tersebut. Subjek penelitian ini diambil dari kalangan remaja dan orang tua. Sedangkan objek penelitian ini adalah dampak komunikasi orang tua terhadap kesehatan mental anak. Yang terakhir, teknik pengumpulan data. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu yang pertama, wawancara. Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Yang kedua, observasi. Observasi ini adalah sebuah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan tentang dampak komunikasi orang tua terhadap kesehatan mental remaja. Yang terakhir, metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah teknik yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis sejumlah dokumen terkait dan masalah yang diteliti. Sekian presentasi proposal penelitian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.